Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, bupati, oleh presiden misalnya. Dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Innallaha amaroni ang aqra'a alaikal Qur'an, yang berarti kan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, hal sama ni alaka, ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan nama aku kepadamu? Kata Rasulullah SAW, Allah sama kalai, ya Allah telah menyebut namamu di hadapanku. Faja'alu Ubayy yabki, maka Ubay bin Ka'ab menangis. Dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4959. Mengapa menangis? Karena dia sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang yang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun orang yang lain tidak ada yang melihatnya, maka mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasannya kebaikan yang dilakukannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Saidah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaannya itu seseorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala memberikan bantuan uang pada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberikan sumbangan, muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkara demikian yang diharapkan hanya pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan Allah mengetahui apa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang mengetahui amalannya, maka Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya, Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu, dia tidak peduli dengan komentar orang lain, dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran, yang berartikan kami memberikan makan kepada kalian karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak butuh dari kalian ucapan terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Dari surah Al-Insan ayat 9. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain. Bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dicela. Kalau orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia tahu bahwa celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak ada 2 orang yang ikhlas. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama, kata Nabi SAW, seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dari muttafaq alaihi. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Dia tidak pedulikan komentar orang lain, bahkan dia sengaja menyebutkan amalannya agar dia mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua, kata Nabi SAW, diantaranya seseorang yang dia mengingat Allah kala sendirian, maka kemudian kedua matanya mengalirkan mata. Dari muttafaq alaihi. Orang ini dia bersendirian, dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala merundukkan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan
dia sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis meskipun tidak ada yang melihat dia. Dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seseorang yang tatkala di hadapan banyak orang namun saking ikhlasnya dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Dia tidak memedulikan komentar orang lain sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia, karena tidak mungkin ada seseorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan makhluk ciptaannya. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasannya tangan Allah terbelenggu dari surat Al-Maidah ayat ke-64. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya, dari surat Al-Imran ayat 181. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi SAW yang memiliki alam super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah sesuatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang untuk diraih. Karenanya ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda, dan Anda tidak akan memedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.